Halo Bapak Ibu dan teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Garvin Gui dan ya ini lanjutan dari video sebelumnya ya tentang Atomic Habit. Sebenarnya bukan lanjutan sih, karena Anda nggak harus nontonnya urutan. Mau nonton video ini dulu, baru yang sebelumnya nggak apa-apa. Sama aja, yang penting nonton dua-duanya. Dan kalau di video sebelumnya saya mengulas buku Atomic Habit dan di sana saya bahas tentang 4 cara membentuk habit ala James Clear, ala buku Atomic Habits. Di video kali ini saya akan bahas 4 cara untuk menghilangkan habit negatif ala James Clear di buku Atomic Habits. Jadi ini part kedua dari pembahasan bukunya. Saya disclaimer dulu, buku ini atau video ini bukan pengganti membaca buku. Video ini lebih tepatnya ingin memberitahu Anda secuil tentang apa sih yang dibahas di buku ini. Sehingga barangkali Anda tertarik, Anda beli bukunya, Anda baca, Anda dapat manfaatnya. Karena lagi-lagi video ini paling berapa menit. Ya, sedangkan baca buku kan nggak cuma 5-10 menit. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Manfaatnya tentu beda. Dan ya, kita langsung masuk aja deh. Di video kali ini saya akan bahas ya tentang intisari atau manfaat yang saya peroleh dari buku Atomic Habits. Kali ini adalah tentang 4 cara untuk menghilangkan habit negatif. Kalau kita recap dulu nih di video sebelumnya, kan ada 4 cara membentuk habit. Lalu kalau kita recap, 4 step itu adalah make it obvious, bikin itu jelas, make it attractive, bikin itu menarik, make it easy, bikin itu gampang, dan make it satisfying, buat itu menjadi memuaskan. Kalau kita mau menghilangkan habit, maka kita cukup lakukan hal yang sebaliknya aja dari keempat hal tersebut. Nah, kita bahas satu-satu deh ya. Yang pertama, kalau Anda ingin menghilangkan habit, buat itu jadi tidak jelas. Maksudnya gimana jadi nggak jelas? Nah, kalau misalnya Anda punya habit merokok misalnya, Anda cari tahu dulu mengapa Anda bisa merokok, di mana dan kapan. Anda merokok misalnya lagi pagi-pagi baru nyampe kantor, sebat dulu misalnya. Anda udah tahu nih, sikonnya adalah pagi-pagi baru nyampe kantor, Anda ingin merokok. Nah, maka Anda harus hindari situasi itu. Kalau baru sampai di kantor pagi-pagi, Anda menyadari Anda jangan ngerokok, Anda ajak teman yang lain ngobrol. Atau Anda langsung minum segelas teh aja. Atau Anda langsung punya permen karet aja. Dengan demikian apa? Anda jadi nggak ingin melakukan habit merokok tersebut. Anda jauhi pemicunya. Ya, jadi buat nggak jelas kapan Anda mau melakukan merokok lagi, karena biasanya kalau Anda nyampe Anda ngerokok, sekarang Anda nyampe Anda minum teh, sekarang Anda nyampe Anda ngunyah permen karet, sekarang Anda nyampe Anda ngobrol sama teman Anda, otak Anda jadi bingung, loh kalau gitu kapan ngerokoknya, ya buat itu jadi nggak jelas lagi. Di buku tersebut dikatakan bahwa kita terlalu percaya diri dengan self-control kita terlalu percaya diri dengan pengendalian diri kita. Kita pikir kita ini mengendalikan diri banget. Jadi kita pikir, oh sekarang belum kepingin berhenti ngerokok, kalau nanti kepengen juga akan berhenti. Kenyataannya enggak. Kenyataannya banyak orang yang ingin berhenti, tapi nggak bisa berhenti. Karena dia pikir kontrolnya di diri dia. Padahal enggak. Kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menghentikan sebuah habit, jauhi lingkungan, atau jauhi kesempatan, atau jauhi momen di mana habit itu muncul. Jadi buat itu jadi tidak jelas. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kalau di video yang sebelumnya, cara membentuk habit, kita harus make it attractive, kita bikin habit ini jadi menarik, maka sekarang kita buat sebaliknya. Kalau ingin menghilangkan habit, buat itu jadi tidak menarik. Gimana caranya biar jadi nggak menarik? Nah, misalnya Anda punya habit ngerokok. Kira-kira apa sih yang membuat merokok itu tidak menarik? Misalnya dengan merokok, orang-orang menjauhi Anda. Ya, teman-teman Anda yang nggak suka ngerokok jadi pergi. Atau anak Anda jadi batuk-batuk kalau Anda ngerokok. Nah, ini kan membuat perilaku merokok jadi nggak menarik lagi kan? Karena merugikan orang, merugikan anak, bahkan merugikan diri Anda sendiri. Tugas Anda adalah menyadarinya. Jadi, Anda sadari bahwa merokok itu berdampak buruk kepada anak Anda terutama. Biasanya kalau kepada diri sendiri kita masih cuek, tapi kepada anak atau kepada teman itu jadi berasa banget kan? Nah, kita sadari. Kalau perlu, minta anak Anda dan minta teman-teman Anda marahi Anda ketika Anda ngerokok. Jadi setiap Anda mau ngerokok, Anda dimarahi anak, dimarahi teman-teman. Jadi males. Jadi nggak menarik lagi. Ya, jadi yang kedua ini adalah buat kebiasaan itu jadi nggak menarik lagi.
Anda punya kebiasaan apa? Marah-marah. Ya, marah-marah. Anda sadari kalau marah-marah itu membuat orang lain semakin benci dengan Anda. Ingat itu. Setiap Anda mau marah-marah, Anda ingat, ini akan membuat orang lain semakin benci dengan saya. Dengan demikian, nggak menarik lagi. Habit gosip, gibah sama orang lain. Anda sadari kalau gibah itu ternyata membuat orang-orang berpikiran negatif juga tentang Anda. Anda sadari sebelum Anda bergibah. Jadi Anda bisa tahan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda ingin menghilangkan habit, buat itu jadi sulit. Ya, jadi kebalikan ya, kalau yang sebelumnya buat itu jadi gampang, yang ini buat jadi sulit. Anda ingin berhenti merokok, buat habit merokok itu jadi sulit. Misalnya gimana? Jangan bawa-bawa rokok lagi di kantong Anda. Jangan bawa rokok-rokok lagi di saku Anda. Taruh di rumah atau buang, gak usah beli. Jadi kalau Anda mau ngerokok, Anda harus nyari-nyari dulu. Jadi susah untuk melakukannya. Anda mau menghilangkan habit apa lagi? Mau menghilangkan habit ngemil berlebihan. Maka jangan belanja cemilan lagi. Sehingga Anda kalau mau ngemil, susah. Nggak ada cemilannya. Mau gimana? Ya, ini tips yang ketiga. Jadi buat itu jadi susah. Kalau kita buat itu jadi susah, Anda nggak akan mudah untuk melakukannya, Anda nggak akan mengulanginya. Gimana mau diulang? Susah. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara menghilangkan habit ala buku James Clear ya, buku Atomic Habits karya James Clear, yaitu buat jadi tidak memuaskan. Kalau yang pertama ya, di video yang pertama, hukum yang keempatnya adalah buat itu satisfying, memuaskan. Yang ini buat jadi tidak memuaskan. Gimana caranya? Anda catat setiap Anda melakukan habit buruk itu, Anda sadari, dalam sehari Anda lakukan berapa kali? Dalam seminggu Anda melakukan berapa kali? Dalam setahun Anda lakukan berapa kali? Bayangin, sekali melakukannya aja sudah membuat Anda mundur 1%. Anda lakukan itu 7 kali, 10 kali, 30 kali. Kalau sampai setahun, gimana dampaknya? Misalnya ngerokok membuat Anda nggak sehat. Kalau Anda ngerokok tiap hari sampai sehari 5 batang, lalu Anda lakukan itu 30 hari, berarti 150 batang. Berapa banyak yang masuk, racun-racun yang masuk? Sadari itu. Ya, jadi Anda catat dan Anda sadari. Dengan demikian Anda tahu bahwa ternyata aku mengalami kemunduran. Balik lagi ke buku Atomic Habits. Ya, di buku tersebut dikatakan Atomic Habits karena hal kecil kalau dilakukan berulang-ulang bisa jadi besar. Bayangkan Anda melakukan satu, lalu Anda mundur 1%. Jadi 0,99. Anda mundur 1%, dan kemunduran itu Anda lakukan selama setahun. Setahun 365 hari. Berarti Anda mundur ya, jadi 0,99, dan Anda ulangi 365 kali. 0,99 pangkat 365. Ambil kalkulator Anda sekarang, hitung berapa. 0,02. Jadi bayangin, kalau Anda melakukan kemunduran, tapi kemunduran itu Anda ulangi tiap hari, jadi sebuah habit ya. Anda melakukan habit negatif setiap hari. Habit negatif ini Anda ulangi sampai setahun, ternyata itu bisa memberikan kemunduran yang signifikan dalam hidup Anda. Dari 1 jadi 0,02. Dengan demikian apa? Kalau Anda menyadari ini, Anda jadi tahu bahwa melakukan habit buruk itu bukan hal yang memuaskan, malah hal yang merugikan. Oke? Ya, jadi sekian pembahasannya ya tentang buku ini. Tapi sebelum kita tutup videonya, saya mau memberitahu lagi kalau saya membuka kursus online tentang Mastering Your Habit. Jadi, Mastering Your Habit ini bukan kursus online yang based on buku Atomic Habits doang. Enggak, ya saya based on banyak banget buku, Atomic Habit, Tiny Habit, Zen Habit, The Power of Habit, Trigger, berbagai macam jurnal ilmiah, lalu juga pengalaman saya sebagai psikolog, saya racik itu. Bahkan buku Atomic Habit mungkin cuma 10% saya gunakan. Sisanya dari referensi yang lain. Jadi beda banget ya. Mungkin ada kemiripan tapi beda banget. Saya rangkum itu menjadi sebuah kursus dengan contoh yang sangat aplikatif. Dan kalau di Atomic Habit kan 4 langkah. Kalau saya 8 langkah. Dengan 8 langkah ini artinya apa? Lebih detail, lebih spesifik, lebih aplikatif. Karena ada 8 step. Jelas banget Anda harus ngapain. Dan video ini sekaligus juga mau memberitahu bahwa kursus ini sudah diikuti oleh banyak sekali orang dan mereka bilang bagus, sehingga saya pede untuk tawarin di video ini. Ya, kalau mau beli ada di description box ya, bisa diklik. Harganya terjangkau banget lah, setara 2-3 kali Anda ngopi di mall. Jadi kalau Anda mampu ngopi di mall, kenapa nggak beli kursus ini? Membuat Anda menjadi lebih baik.
Anda ingin hilangin habit apa? Mau hilangin habit marah-marah? Ada caranya. Anda cukup pelajari, Anda terapkan dalam kasus Anda suka marah-marah, habit Anda hilang. Banyak macam deh, pokoknya saya sendiri udah praktekin dan ini karena saya yang bikin sih, saya pasti bilang bagus banget ya. Tapi juga dari testimonial orang lain juga bilang bagus banget, so langsung aja habis nonton video ini, klik dan beli. Kalau nggak suka, ada jaminan 30 hari duit dibalikin, ada garansinya. Jadi kalau Anda nggak suka, ya dalam 30 hari dibalikin duitnya dan saya nggak bakal baper sama sekali. Karena saya udah hilangin habits baper dalam hidup saya. Oke, dan kalau mau dapat resource lain, mungkin saya akan masukin juga ya berbagai macam resource. Misalnya Anda mau beli buku ini, nyarinya di mana sih? Di Gramet ada, di toko buku ada. Tapi kalau Anda mau beli online dan langsung dari penerbitnya dalam bahasa Inggris gitu ya, beli aja di Book Depository. Ongkirnya gratis. Kapan lagi beli buku ongkir gratis dari luar ke Indonesia? Ya, linknya juga ada di bawah. Dan mungkin saya akan masukin link menuju catatan saya tentang rangkuman buku Atomic Habits. Ya, jadi intinya kalau nonton video-video saya, rajin-rajin periksa kolom deskripsi. Karena di sana akan banyak resource. Itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.